Selamat pagi anak-anak kami. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak berharap kalian tetap semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Hari ini kita kembali belajar bersama-sama. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami kembali belajar, dan biarlah kiranya Tuhan berikan kami hikmat pengertian supaya kami dapat mengerti dan memahami untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat-Mu. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati setiap orang percaya. Nah, masih ingat pembelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang Roh Kudus menguatkan hati para rasul, di mana kita telah belajar bahwa Roh Kuduslah yang menjadi pengemana, yang memberikan semangat kembali, memberikan keberanian kembali kepada para murid-murid Tuhan Yesus. Karena di saat Tuhan Yesus mati, para murid mengalami keputusasaan dan mengalami ketakutan. Tetapi ketika mereka mendengarkan kabar bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, mereka kembali semangat, kembali berani untuk menceritakan atau untuk memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati setiap orang percaya. Nah, anak-anak, Roh Kudus itu menjadi kekuatan bagi setiap orang percaya. Ya, kenapa dicurahkan ke dalam hati? Karena tempat tinggal Roh Kudus itu adalah di dalam hati orang percaya. Nah, tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, dengan mendalami Roma 12 ayat 1 sampai 21, siswa dapat menjelaskan nasihat Santo Paulus tentang karunia Roh Kudus. Kedua, dengan mendalami pengalaman hidup, siswa dapat memberikan contoh karunia Roh Kudus pada seseorang yang berguna bagi banyak orang. Yang ketiga, dengan mendalami pengalaman hidupnya, siswa dapat menjelaskan karunia Roh bagi dirinya. Yang keempat, yaitu dengan mendalami pengalaman hidupnya, siswa dapat menjelaskan manfaat karunia Roh Kudus yang diterimanya bagi banyak orang. Kita akan melihat bagaimana mengenai atau kita akan membaca naskah Sumpah Pemuda. Yaitu yang pertama adalah, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan Indonesia. Jakarta, 28 Oktober 1928. Nah, anak-anak, kita akan melihat apa sih sebenarnya kaitannya atau hubungannya pembelajaran kita hari ini dengan Sumpah Pemuda atau dengan naskah Sumpah Pemuda. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Roh Kudus itu adalah menjadi sesuatu atau menjadi pribadi yang menyatukan, yang mempersatukan setiap orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, untuk membangun kesatuan, antara umat Tuhan, antara orang-orang yang percaya kepada Kristus. Maka Roh Kuduslah yang perlu bertindak di dalam hal tersebut. Nah, mari kita akan melihat demikian pula dengan Sumpah Pemuda. Ya, dulu bangsa Indonesia ini terpecah-pecah, setiap suku masih terpecah-pecah, sehingga lahirlah yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Dengan Sumpah Pemuda itu setiap suku, setiap suku bangsa bersatu. Kita akan melihat situasi dalam kesukuan dan penjajahan. Pada masa menjelang Sumpah Pemuda, situasi suku-suku bangsa belum terhubung satu sama lain. Kalaupun terhubung, mereka masih berpikir mengenai keadaan diri mereka sendiri. Setiap suku menghadapi permasalahan mendasarkan
pada kekuatan diri sendiri. Di samping itu, suku-suku mengalami situasi penjajahan oleh Belanda. Dalam penjajahannya, Belanda menerapkan prinsip memecah belah. Sedapat mungkin setiap suku diisolasi dari suku lain agar mudah dikuasai. Kalaupun ada pergerakan perlawanan karena kekuatannya kecil, maka mudah dipatahkan. Nah, anak-anakku, kita melihat bagaimana dulu situasi pada zaman penjajahan. Ternyata setiap suku atau setiap daerah-daerah itu masih belum terhubung satu dengan yang lain. Kalaupun terhubung, tetapi mereka masih memikirkan diri mereka sendiri. Nah, bahkan setiap menghadapi masalah, mereka menghadapinya berdasarkan kekuatan mereka sendiri. Nah, kemudian dalam situasi itulah Belanda sebagai penjajah Indonesia, mereka memanfaatkan situasi tersebut. Ya, mereka menerapkan yang disebut dengan prinsip memecah belah. Ya, mereka tahu bahwa setiap suku, setiap daerah-daerah masih belum terhubung atau masih belum memiliki kesatuan. Dan kemudian kita melihat yaitu bagaimana membangun persatuan untuk melawan penjajahan. Setiap kali melawan penjajah dengan suku, mereka selalu kalah. Mereka menyadari bahwa dengan kekuatan suku sendiri, mereka sulit melawan penjajah. Sehubungan dengan situasi kesenasiban itu, mereka berkomunikasi, menjalin persatuan agar dapat melawan penjajah. Dengan bersatu, kekuatan mereka menjadi besar. Dengan bersatu, mereka yakin dapat melawan penjajah. Nah, bangsa Indonesia mulai membangun persatuan karena mereka menyadari bahwa dengan hanya kekuatan suku atau dengan hanya melalui kekuatan suku per suku tidak akan mungkin melawan penjajah. Maka mereka membangun yang namanya kesatuan, karena dengan kesatuan itulah yang bisa membuat bangsa Indonesia melawan dan bisa mengalahkan penjajah bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda. Maka lahirlah Sumpah Pemuda. Sumpah adalah ikrar atau perjanjian. Para pemuda sebagai wakil dari suku bangsa menyatakan diri sebagai kesatuan. Dengan Sumpah Pemuda, mereka terikat dan tersatukan menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Dengan Sumpah Pemuda, suku mereka mendapat identitas baru, yakni sebagai bangsa Indonesia. Nah, inilah latar belakang lahirnya Sumpah Pemuda, yaitu karena lahirnya Sumpah Pemuda diakibatkan perpisahan atau keterpisahan daerah-daerah, atau diakibatkan karena adanya penjajahan, dan dalam penjajahan itu bangsa Indonesia memikirkan bagaimana supaya bisa melawan dengan kesatuan antara suku dengan suku yang lain. Nah, anak-anak, sekarang kita melihat apa sih karunia. Jika direnungkan lebih lanjut, tentu keinginan bersatu, berkomunikasi dan membangun kebersamaan itu tidak serta-merta muncul. Setiap orang secara mendasar punya kebutuhan bersama dengan orang lain. Bagi orang beriman, hal itu diyakini merupakan karunia Tuhan. Mereka menyadari bahwa kekuatan yang muncul untuk bersatu dan dengan gigih memperjuangkan kesatuan itu merupakan karunia dari Tuhan. Dan berbicara tentang karunia Tuhan, kesatuan juga adalah itu merupakan karunia Tuhan. Ya, kita tidak bisa bersatu dengan gereja-gereja lain, dengan orang-orang percaya yang lain, kalau bukan karunia daripada Tuhan. Anak-anak, mari kita mendalami mengenai kitab suci Roma 1 ayat 1 sampai 21. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu,
Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Setiap yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinan kendor. Berilah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tumpangan kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika saudaramu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, anak-anak, kita telah melihat bagaimana cerita firman Tuhan, ya, yaitu mengenai bagaimana Paulus menasihati jemaat-jemaat di Roma, bagaimana supaya mereka memelihara kasih karunia yang Tuhan berikan buat mereka. Mari kita melihat, yaitu bertindak seturut karunia Tuhan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Yaitu yang tadi kita baca, itu Roma 12 ayat 3. Nah, di sini kita akan melihat yaitu bagaimana Paulus menasihatkan supaya kita sebagai anak Tuhan bertindak atau bertindak seturut karunia iman yang kita terima. Tidak perlu kepada setiap orang tidak perlu memikirkan hal yang lebih tinggi. Menurut Paulus, karunia pertama-tama yang diberikan kepada setiap orang ialah iman. Dengan iman itu orang boleh mengenal Allah dan kehendaknya, yakni agar manusia bersatu kembali dengan Dia. Allah berkehendak bahwa manusia hidup bahagia bersama Allah. Nah, anak-anak, ingat bahwa pertama karunia yang Tuhan berikan bagi orang percaya adalah iman. Ya, iman itulah yang mempersatukan kita dengan Tuhan, dan iman kita juga yang membuat kita lebih mengenal pribadi Allah itu sendiri. Ya, bahkan dengan iman itu juga, ya, Allah berkehendak bahwa manusia itu bahagia bersama Allah. Nah, ini anak-anak yang perlu tahu bahwa karunia yang pertama-tama Tuhan berikan bagi kita adalah iman. Nah, iman itu juga yang akan menyatukan kita, yaitu menyatukan perbedaan kita antara jemaat-jemaat atau antara umat-umat Kristen
umat Kristen yang lain. Mari kita melihat itu macam-macam karunia tetapi satu tujuan. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Nah, kita akan melihat bagaimana tadi di dalam Roma 12 ayat 4-8 bagaimana di sini adalah kita memiliki banyak karunia. Di sini ada karunia sebagai pemimpin, ada karunia sebagai pengajar, ya. Kemudian apa lagi? Ada karunia sebagai orang yang bernubuat. Nah, anak-anak, walaupun karunia itu berbeda-beda, ya bahkan ada juga karunia menasihati, tetapi semuanya itu tujuannya adalah hanya untuk memuliakan Tuhan. Dan kemudian setiap karunia yang kita miliki juga adalah bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi diri orang lain. Misalnya apa? Yaitu kamu bisa pintar main musik misalkan. Nah, tentu dengan kamu pintar misalkan main musik, kamu bisa bermanfaat bagi orang lain. Kamu bisa mengiringi orang bernyanyi, dan bukan hanya kepada orang, dan juga bagi diri kamu sendiri. Seperti itu. Apalagi kamu misalnya pintar menyanyi. Ya, dengan kamu pintar bernyanyi, suara yang bagus, orang lain yang mendengarkan bisa merasa senang, bisa merasa terhibur. Dan bukan hanya itu juga, kamu juga dengan pintar bernyanyi, kamu juga bisa menjadi bermanfaat bagi diri kamu sendiri, Nah, artinya sama seperti tubuh kita. Ya, anggota tubuh kita ini berbeda-beda. Ada mata, ada mulut, ada hidung. Walaupun fungsi mereka berbeda-beda, tetapi mereka tetap satu di dalam tubuh kita. Ya, mata kita tidak mungkin berkata dengan hidung, aku tidak membutuhkan engkau. Atau hidung berkata kepada mata, aku tidak membutuhkan engkau. Tidak. Tetapi mereka sama-sama membutuhkan. Kalau tidak ada mata, hanya hidung, bisa jalan tidak? Tidak. Kalau yang ada hanya hidung, bisa hirup udara tidak? Tentu tidak. Nah, artinya apa? Walaupun berbeda-beda anggota tubuh kita, tetapi tetap satu tujuan. Nah, anak-anak, mari kita melihat bahwa dari kutipan tersebut jelas bahwa karunia ialah macam-macam kemampuan yang ada pada setiap orang. Ini yang sudah kita bahas. Macam-macam karunia itu diberikan Tuhan agar jemaat atau kita kebersamaan menjadi berkembang. Karunia yang diterima setiap orang tidak untuk diri sendiri, melainkan untuk jemaat dan masyarakat. Hendaklah karunia itu dijalankan dengan ikhlas, rajin, dan gembira. Anak-anak perlu diingat bahwa demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, barulah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, barulah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, barulah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, barulah kita menasihati. Anak-anak, demikian untuk penjelasan materi hari ini. Bapak berharap kalian tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini kami telah belajar mengenai kasih karunia yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur jika Tuhan telah memberikan kami iman. Bila iman kami dan setiap karunia yang Tuhan berikan, kami manfaatkan untuk kepentingan dan untuk berguna kepada setiap orang, kepada orang lain. Terima kasih Bapa. Hari ini kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Terima kasih berkat-Mu. Amin. Nah, anak-anak, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.